Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lanang Citrawan dengan NIDN 005108609 sebagai dosen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jabatan fungsional sebagai lektor. Video ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen reguler sesi 1 tahun 2026 sebagai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terkait dengan deskripsi mata kuliah hukum pajak, saya menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di dalam rencana pembelajaran semester hukum pajak atau RPS. Yang pertama adalah kita akan mempelajari di minggu pertama memahami mengenai sejarah pemungutan pajak, kemudian juga pengertian pajak dan apa itu hukum pajak. Di minggu kedua kita akan mempelajari mengenai teori pemungutan pajak. Ya. Di minggu ketiga selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan pajak. Kemudian di minggu keempat akan membahas mengenai apa itu subjek pajak dan juga objek pajak. Apa persamaan dan juga perbedaannya. Kemudian di minggu kelima kita akan bahas mengenai tarif pajak. Nah, di sini menarik ya, karena di dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai tarif-tarif untuk pajak-pajak yang berbeda. Di minggu keenam kita akan membahas mengenai reformasi pajak. Kemudian di minggu ketujuhnya kita akan membahas mengenai utang pajak. Ya, pembahasan tentang utang pajak itu sendiri, kemudian juga bagaimana utang itu muncul. Di minggu ke-8 itu sudah memasuki UTS atau ujian tengah semester. Di minggu ke-9-nya kita akan membahas mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Di minggu ke-10 kita akan membahas mengenai pembayaran pajak dan juga pelaporan pajak. Di minggu ke-11 kita akan bahas mengenai penagihan pajak. Dan di minggu ke-12 masih tetap membahas mengenai penagihan pajak. Baru di minggu ke-13 kita akan bahas materi baru, yaitu pemeriksaan pajak dan juga penyidikan pajak. Di minggu ke-14 kita akan bahas mengenai sengketa pajak. Di minggu ke-15 ini adalah merupakan materi terakhir dalam mata kuliah hukum pajak dan akan bahas mengenai pajak daerah dan juga retribusi daerah. Nah, di minggu ke-16 ini adalah minggu terakhir kita di dalam perkuliahan, yaitu dengan melaksanakan ujian akhir semester. Di dalam capaian pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah capaian pembelajaran prodi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Kemudian, capaian selanjutnya adalah capaian mata kuliah, adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah hukum pajak ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemampuan dosen untuk menyampaikan materi perkuliahan yang terkait dengan hukum pajak kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami materi disampaikan oleh dosen. Selanjutnya adalah interaction. Interaction adalah bagian dari mana memberikan ruang diskusi antara mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa bisa menyampaikan pendapatnya atau memberikan pertanyaan.
Metode yang ketiga yaitu assessment. Assessment sangat penting untuk dilakukan karena hal ini berguna untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan. Assessment bisa dilakukan melalui tugas, kuis, membuat makalah, dan juga tentu UTS dan juga UAS. Dalam komponen penilaian, ujian tengah semester ada 25%. Kemudian untuk ujian akhir semester sebesar 25% juga. Yang terakhir untuk case method ini sebesar 50%. Untuk menunjang mahasiswa dalam memahami materi mata kuliah hukum pajak, maka perlu ada referensi yang perlu disampaikan kepada mahasiswa. Di antaranya buku-buku yang dikeluarkan atau ditulis oleh para pakar hukum pajak, kemudian juga jurnal-jurnal nasional atau internasional yang memiliki korelasi dengan mata kuliah hukum pajak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah hukum pajak. Semoga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dalam proses pembelajaran dalam rangka menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Selamat pagi ya. Baik, kita akan membahas mengenai salah satu materi dari hukum pajak terkait dengan perlawanan terhadap pajak ya. Jadi ini salah satu materi yang sangat menarik ya dalam mata kuliah hukum pajak. Jadi kita lihat di PPT-nya, Anda bisa lihat di sini. Nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemasukan uang ke kas negara melalui pajak ya. Jadi di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah mengenai falsafah negara ya. Jadi negara yang berorientasi kesejahteraan rakyat akan didukung rakyat dengan patuh bayar pajak ya. Sebaliknya ya, yang orientasinya untuk penguasa akan sulit mendapat dukungan rakyat. Persoalan pajak ini tentu sudah kalau secara historisnya kan memang akan selalu ada ya, mulai dari sebuah perkumpulan atau kelompok ya muncul pertama kali yang kemudian tujuannya adalah untuk mengatur dan juga faktor keamanan ya, jadi melindungi anggota kelompok yang ada di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian bisa yang bertugas untuk melindungi dan juga untuk mengatur ini mendapatkan dananya ya kan, mendapatkan biayanya gitu ya. Tentu itu dari iuran ya dari anggota-anggota kelompok yang kemudian kita sebut pajak gitu ya. Nah, semakin baik pihak-pihak yang mengatur itu, pihak-pihak yang mengelola itu, pihak-pihak yang melindungi itu, maka semakin masyarakat atau anggota kelompok itu akan dengan mudah untuk memberikan gitu ya. Nah, ketika itu dalam bentuk kelompok kemudian berkembang ya menjadi sampai kerajaan ya, kelompok lebih besar lagi. Nah, sekarang sudah yang kita umum bentuknya adalah negara ya. Jadi ketika negara itu kemudian melayani juga bisa memperhatikan dan dalam hal ini berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, maka rakyat akan merasakan manfaatnya ya. Di dalam pajak tentu ini juga kalau Bapak boleh berikan satu analogi, yaitu adalah ini merupakan simbiosis mutualisme ya. Jadi antara pemungut pajak dan yang dipungut pajak ini sebenarnya sama-sama saling menguntungkan ya. Tadi Bapak bahas bahwa ini kan asal muasalnya bahwa mereka membentuk kelompok, kemudian ada ya keinginan yang ingin dicapai ya kan. Yang satu ada ya yang diingin masyarakat atau anggota kelompok ini ingin mendapatkan keamanan tadi gitu ya. Nah, jadi ketika manfaat itu sudah dirasakan, maka mereka akan mudah untuk memberikan sesuatu untuk diberikan kepada yang mengatur tadi. Nah, ketika dalam konteks negara ya, tentu rakyat yang kemudian merasakan apa yang diberikan oleh negara.
ya, maka mereka akan lebih mudah untuk bisa membayar pajak. Jadi kepatuhan di dalam membayar pajak ini juga menjadi salah satu hal yang peran pentingnya adalah bagaimana masyarakat atau wajib pajak mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dibayarkan. Nah, tentu dalam konteks falsafahnya bahwa ketika negara itu memang betul-betul orientasinya memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka otomatis manfaatnya banyak akan dirasakan oleh rakyat ya. Jadi ada hal yang tidak bisa dilepaskan ya, bahwa dari awal sesuatu itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ataupun wajib pajak. Kemudian yang kedua ada kejelasan undang-undang perpajakan ya. Dan dalam hal ini juga kita harus melihat dari kedua belah pihak. Yang pertama dari pihak pemungut pajak, yang kedua juga dari pihak si wajib pajak ya. Jadi dari pihak pemberi pajak ini akan tentu mendapatkan perlindungan juga ya. Satu tentu mereka juga sebagai pedoman ya, bagaimana apa gitu ya, harus seperti apa. Nah, kemudian dari sisi wajib pajak itu juga mereka bisa mendapatkan informasi ya. Ini seperti apa nih pengaturannya? Berapa jumlahnya gitu ya. Jadi semakin jelas baik dari si pemungut pajak ataupun dari si wajib pajak, semakin jelas peraturan itu, undang-undang perpajakan itu, maka akan memudahkan ya. Kebayang misalnya kalau undang-undangnya tidak jelas, undang-undang perpajakannya tidak lengkap, maka ini juga akan menjadi kendala di dalam persoalan pemungutan atau optimalisasi pemasukan uang ke kas negara melalui pajak. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan wajib pajak ya. Jadi sudah barang tentu bahwa masyarakat sudah memahami bahwa yang namanya pendidikan gitu ya, itu tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan, akan tetapi juga yang paling utama sekarang adalah bagaimana ketika memiliki pendidikan maka seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan? Atau akan lebih memberikan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan yang memiliki upah yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi itu sudah menjadi salah satu hal yang memang secara realita itu dibutuhkan ya. Orang mau bekerja biasanya si pemberi kerja sudah memberikan syarat-syarat gitu ya. Nah, ketika semakin tinggi misalnya yang ditawarkan oleh pemberi kerja, eh, tingkat jenjang atau jenjang pendidikannya biasanya juga akan mengikuti ya dari sisi pendapatan atau gaji yang akan diterima. Nah, maka semakin tinggi pendidikan wajib pajak atau semakin berpendidikan seorang wajib pajak, maka dia akan lebih pertama tadi memiliki penghasilan, ya kan, yang bisa memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder, juga tersiernya, ya kan. Jadi otomatis ketika persoalan membayar pajak atau kewajiban di dalam bayar pajak, yang pasti dia adalah mampu, ya. Jadi dia memiliki kemampuan dalam membayar pajak, ya kan. Jadi kunci utama dari membayar tentu harus memiliki, ya kan, memiliki uangnya, ya. Jadi kalau orang sudah memiliki uang, ya harusnya dia punya kemampuan di dalam membayar pajak. Faktor yang lain adalah dari sisi bahwa ketika seseorang ya memiliki mengenyam pendidikan atau dalam hal ini dia memiliki pengetahuan ya, akhirnya juga memiliki pengetahuan bahwa yang namanya pajak itu merupakan satu kewajiban oleh warga negara kepada negara gitu ya. Jadi karena fungsi dari salah satu pembayar pajak adalah untuk kesejahteraan apa namanya untuk pembangunan ya. Jadi semakin banyak pajak yang diterima oleh negara, maka negara juga bisa jadikan sebagai modal atau dalam hal ini sebagai biaya untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan dan juga pembangunan-pembangunan. Jadi kesimpulannya bahwa ini juga nanti akan timbal baliknya kepada masyarakat, gitu ya. Pembangunan yang dilakukan oleh negara akan berdampak kepada masyarakat juga, gitu ya. Jadi kemudian yang keempat ini ada kualitas dan kuantitas petugas pajak, ya. Tentu di dalam persoalan di lapangan ya, kemudahan yang tadi yang sudah disebutkan bahwa terkait kejelasan undang-undang perpajakan
Yang satunya lagi adalah terkait mengenai masalah petugas pajaknya, ya kan? Kalau kita berbicara kualitas, tentu ini bisa merujuk kepada banyak hal, ya. Tapi kalau kita mungkin agak persempit, apakah misalnya kualitas individunya, ya? Kalau kualitas individu juga bisa dari banyak sisi. Tapi yang paling terpenting biasanya di dalam urusan menjalankan tugas negara adalah salah satunya adalah kejujuran, ya kan? Kejujuran atau juga dan juga integritas, ya. Semakin baik petugas pajaknya, maka juga akan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat yang kemudian juga bisa berdampak kepada masyarakat atau wajib pajak untuk mau membayar pajaknya, ya kan? Bayangkan kalau misalnya mau bayar pajak, tapi masyarakat sudah punya image, ya, kepada petugas pajak itu misalnya mereka negatif atau dalam hal misal pelayanannya kurang baik, gitu ya. Maka tentu ini akan menjadi satu persoalan yang bisa mempengaruhi dalam hal pembayaran pajaknya, gitu ya. Kemudian dari sisi misalnya yang apa namanya terkait kuantitas pajak, ya petugas pajak, sorry, dari jumlah, ya. Nah, ini juga kalau kita lihat misalnya, ya, pembayaran kan pajak kan ada dua, ya, ya, online dengan offline. Kalau dulu masih banyak yang offline, ya kan. Nah, walaupun sekarang juga online, tapi mungkin masih dari segi di lapangan masih banyak yang menggunakan atau maunya datang langsung, ya. Nah, tentu kalau datang itu kan biasanya juga harus antri, ya. Jadi kalau Anda ke bank juga sama, ya. Kalau misal atau dimanapun yang kita harus mengantri, gitu ya. Maka kecepatan dalam proses antrian juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Kalau kemudian seseorang harus menunggu lama, gitu ya, nah, itu tentu akan menjadi masalah. Nah, ini hal yang paling berpengaruh biasanya terkait dengan adanya jumlah petugas, ya. Kalau di bank misalnya ada berapa jumlah CS-nya, berapa jumlah kasirnya, gitu. Sama di dalam pajak juga berapa jumlah para pegawai yang siap untuk melayani para wajib pajak, ya. Jadi tidak, ini juga penting, gitu ya. Ini terkait dengan proses pelayanan, ya. Kemudian proses-proses lainnya yang misalnya membutuhkan juga sumber daya manusia di dalam apa institusi pajaknya juga itu harus juga imbang, ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini memang memiliki apa namanya jumlah penduduk yang sangat banyak, ya. Tentu juga harus dibekali, ya, harus disertai dengan jumlah petugas pajak yang cukup untuk bisa mengatur sebegitu banyak. Atau dalam hal ini juga kalau kita lihat dari sisi official assessment pajak, ya, salah satu apa namanya metodenya, gitu ya, di mana memang pemerintah yang apa namanya memberikan, gitu ya, jumlahnya, gitu ya. Jadi si wajib pajak menunggu jumlah pajak, gitu ya, yang harus dia bayarkan. Nah, itu kan dengan jumlah sekian banyak wajib pajaknya, maka tentu sudah mesti, gitu ya, harus si petugas pajak harus banyak, gitu ya. Baik, ini adalah faktor-faktor yang kemudian harus memang bisa mempengaruhi, sorry, bisa mempengaruhi dari sisi persoalan mengenai pembayaran pajaknya. Nah, kita kemudian lihat di materi selanjutnya, ini adalah perawanan terhadap pajak, gitu ya. Jadi hal perawanan terhadap pajak ini tentu juga menjadi salah satu yang apa namanya harus diperhatikan, gitu ya, oleh pemerintah, ya. Bagaimanapun eh, pajak adalah pengeluaran yang dilakukan oleh si wajib pajak, ya kan. Jadi orang ingin memberikan uang, ya, mengeluarkan uang, ya kan. Secara umum kan, ya, kita tahu bahwa lebih banyak orang yang ingin menerima, ya. Jadi siapa sih yang nggak suka menerima, gitu ya. Nah, jadi tapi kalau dalam urusan pajak kan ini adalah sesuatu yang harus dikeluarkan, ya. Dan jumlahnya ini juga bisa bervariasi, ya. Kalau ibarat kita bilang kayak sedekah, gitu ya. Sedekah ini kan sifatnya ya sama-sama mengeluarkan uang, tetapi jumlahnya bisa disesuaikan, gitu ya. Sedangkan untuk pajak jadi sesuaikan dengan kemampuan atau mungkin keikhlasan hati, gitu ya. Jadi bolehlah jumlahnya mungkin tidak apa namanya tidak dipastikan, gitu ya. Jadi kalau orang pengennya sedikit ya sedikit misalnya kan, atau mungkin orang lagi pengennya banyak, ya bisa sesuka-suka dia, gitu kan. Tapi dalam urusan pajak ini kan tidak bisa kemudian seperti itu karena jumlahnya akan menyesuaikan, gitu kan.
Bisa sedikit gitu ya, bisa juga banyak. Misalnya contoh dalam pajak penghasilan, ya kan? Semakin besar pajaknya, penghasilannya, maka akan semakin besar juga pajak yang harus dikeluarkan, ya. Nah, jadi ketika semua tingkat atau jumlah pajaknya yang begitu besar gitu ya, maka orang juga akan mempunyai mungkin rasa enggan gitu ya untuk bagaimana ini kita jangan sampai dikeluarkan atau bagaimana gitu ya. Jadi apalagi misalnya kayak contoh salah satunya adalah pajak pertambahan nilai gitu ya. Nah, ini yang biasanya juga akan sangat berpengaruh ya. Karena semakin banyak transaksinya gitu ya, maka bisa semakin besar pula pajak yang harus harus dibayarkan gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya kita tidak bisa apa namanya kemudian mengatakan bahwa hanya pajak yang besar saja gitu ya yang kemudian apa namanya orang kemudian bisa melakukan perlawanan. Tidak gitu ya. Karena memang bisa jadi dalam jumlah pajak yang kecil saja itu akan tetap banyak yang melakukan perlawanan gitu ya. Nah, kita akan melihat di sini jenis-jenis perlawanan terhadap pajak gitu ya. Dan kita juga sebelumnya kita coba bacakan mengenai pengertian dari perlawanan terhadap pajak ya. Apa sih perlawanan terhadap pajak ya? Perlawanan terhadap pajak ini adalah suatu tindakan dari wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak gitu ya. Jadi yang kata wajibnya aja gitu kan wajib pajak berarti kan harus membayar. Nah, tetapi dia melakukan tindakan ya untuk tidak memenuhi kewajibannya. Maka inilah yang disebut dengan perawanan terhadap pajak. Nah, perawanan ini sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ada perlawanan pasif, yang kedua adalah perlawanan aktif ya. Jadi ada perlawanan pasif, ada perlawanan aktif. Nah, kita bahas satu persatu. Baik, untuk PPT-nya terlihat ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, perlawanan pasif, apa sih perlawanan pasif ya? Nah, perlawanan pasif ini adalah terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar ya pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk ya dan juga teknik pemungutan pajak itu sendiri. Jadi beberapa jadi bukan hanya hambatan tetapi hambatan ya. Kita lihat di sini ada berurusan bisa terkait dengan struktur ekonomi suatu negara atau mungkin keadaan ekonomi suatu negara ya. Jadi semakin baik ekonomi suatu negara, semakin masyarakatnya sejahtera, semakin masyarakatnya memiliki pendapatan yang baik gitu ya, yang besar gitu kan. Maka ini akan lebih mudah masyarakat untuk bisa membayar. Akan tetapi jika kebalikannya ya ketika kondisi ekonomi suatu negara atau dalam hal ini masyarakat ya banyak yang kemudian juga secara daya belinya, secara apa namanya penghasilannya berkurang, maka ini juga akan menjadi pengaruh ya. Ya, otomatis ya ketika seseorang kesulitan keuangan gitu ya atau dalam hal ini dia tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan baik itu kebutuhan apa namanya eh pokoknya gitu ya untuk sandang, pangan, papan gitu ya atau eh, atau untuk makan gitu ya dan lain sebagainya maka orang akan semakin sulit untuk berpikir untuk membayar pajak gitu ya ya otomatis kan di dalam pajak juga kan bahwa memang yang akan diberikan adalah orang yang akan menjadi wajib pajak adalah orang yang mampu tentu saja gitu ya. Tapi dalam hal ini mungkin juga ketika seseorang yang tadinya mungkin penghasilannya lebih besar, kemudian dia agak berkurang gitu ya, berkurang dalam hal ini apa namanya ya tidak sebesar sebelumnya gitu ya, mungkin juga akan menjadi satu penghambat dia untuk bisa membayar pajak. Kemudian perkembangan intelektual ya, perkembangan intelektual yang mungkin tadi Bapak bahas ya, semakin orang memiliki pengetahuan yang luas, semakin orang berpendidikan atau dalam hal ini mungkin memahami gitu ya, memiliki pengetahuan tentang
apa sih manfaat dari pajak? Apa sih manfaat dari kita membayar pajak gitu ya? Apa gunanya? Apa gunanya apa namanya orang membayar pajak gitu ya? Dan juga memahami bahwa pentingnya pajak ini untuk digunakan sebagai biaya ya untuk mengelola eh, apa namanya pemerintahan dan juga untuk melakukan banyak banyak kegiatan nih gitu ya, banyak pembangunan-pembangunan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah moral moral penduduk ya. Nah, moral ini memang juga bisa berpengaruh gitu ya. Bagaimana kemudian ketika banyak penduduk atau masyarakat sebagian besar adalah orang-orang yang kemudian memiliki apa namanya eh, ya jiwa menolong gitu ya atau moralnya baik, bagaimana dia bisa mudah untuk membantu gitu ya, maka ini juga akan bisa berpengaruh. Kemudian teknik pemungutan pajak itu sendiri, nah ini penting juga gitu ya. Bagaimana di dalam teknik pemungutan pajak di Indonesia itu kan ada tiga ya. Yang pertama adalah self assessment system, yang kedua ada official, yang ketiga adalah withholding tax system gitu ya. Jadi ketiga teknik ini kan memang dipakai semua ya. Dan ini dipakai untuk jenis-jenis pajak yang berbeda. Kenapa harus seperti itu ya? Karena memang di apa namanya disesuaikan dengan yang terbaiknya yang mana gitu ya. Misal untuk PPh. PPh ini atau pajak penghasilan ini diberikan untuk teknik pemungutannya yang paling paling cocok adalah dengan teknik self assessment system ya kan. Jadi dengan teknik ini maka ini akan memudahkan ya, memudahkan baik untuk si wajib pajak atau si pemungut pajak untuk bisa lebih efisien gitu ya, walaupun tentu ada kelemahannya gitu ya. Karena dengan self assessment berarti seorang wajib pajak ini menghitung ya, membayar dan melaporkannya sendiri gitu ya. Jadi untuk besaran perhitungan pajaknya sendiri itu yang menentukan adalah si wajib pajak sendiri gitu ya, bukan pemerintah ya. Nah, ini kelemahannya adalah kemungkinan ada ketidaksesuaian atau ketidakakuratan ya mengenai data pajak, jumlah pajak yang harus dibayar. Tetapi kalau memang tidak digunakan self assessment system, ini akan sangat sulit ya untuk dilakukan di secara teknisnya ya. Bagaimana kemudian tiap tahun pemerintah harus apa namanya menghitung sekian puluh ratus juta ya orang gitu ya. Karena kan kalau ini kan orang yang bekerja gitu ya. Jadi PPh adalah pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang bekerja. Tentu yang bekerjanya juga ini ada kualifikasinya ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan sudah ditetapkan kemudian dengan jumlah minimal pendapatan yang nanti akan dikenakan ya. Jadi tidak semua ya ada ininya gitu ya. Jadi dengan teknik pemungutan pajak maka akan lebih apa namanya mudah ya untuk bisa diterapkan sesuai dengan ini gitu ya. Baik, kemudian lanjut perlawanan aktif ya. Nah, di dalam perlawanan aktif ini meliputi semua dan perbuatan yang secara langsung ya, secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak, gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu disebabkan mungkin dari sisi kondisi ya, kondisi sistem ya, kemudian juga bagaimana situasi moral gitu kan, kemudian keadaan dari wajib pajak. Nah, kalau di dalam perawan aktif ini memang sesuatu yang punya apa namanya, yang dalam hal ini ya memang ditujukan secara langsung ya. Jadi, bagaimana seorang wajib pajak ini memang dengan sengaja ya, secara langsung untuk menghindari pajak, punya tujuan untuk menghindari pajak gitu ya. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Nah, cara-caranya yang pertama adalah penghindaran diri dari pajak biasanya dilakukan dengan penahanan diri. Ini menarik gitu ya. Karena ini salah satu tindakan yang sebenarnya apa namanya? Ya, merupakan satu jenis yang melanggar gitu ya, tapi tidak ada aturannya, ya kan? Jadi dalam hal ini mungkin ini dia melakukan itu tapi tidak bisa dihukum ya. Jadi kenapa bisa seperti itu gitu ya? Ya. Karena misalnya contoh ya. Ke, misalnya Anda punya pendapatan atau tabungan yang besar atau penghasilan yang besar ya, penghasilan yang besar, akan tetapi memang eh, Anda tetap tidak mau membeli kendaraan misalnya, ya kan?
Jadi Anda pengennya naik naik umum saja gitu ya, atau nyari rumah yang dekat misalnya dengan tempat kerja atau tempat atau sekolah gitu ya, yang apa namanya, yang bisa Anda tidak membeli kendaraan. Intinya Anda tidak membeli kendaraan. Nah, karena gini, ketika seseorang membeli kendaraan, maka dia akan menjadi wajib pajak juga gitu ya, untuk membayar pajak kendaraan tiap tiap tahun ya. Nah, jadi kalau dia tidak memiliki mobil atau kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4 atau roda 4 lebih gitu ya, maka dia tidak tidak apa namanya, tidak ada kewajiban membayar pajak. Nah, contoh tindakan seperti ini kan tidak bisa dilakukan apa namanya, diberikan hukuman ataupun sanksi gitu ya. Karena memang tidak ada yang dilanggar gitu ya. Jadi ini agak sulit memang gitu ya, tetapi dalam hal ini memang tidak bisa diberikan hukuman ataupun sanksi ya. Jadi memang itu sesuatu hal yang agak sulit untuk ke depan bisa diatur juga gitu ya. Misalnya contoh ya, untuk orang yang memiliki harta 1 miliar wajib memiliki mobil ataupun motor, nggak bisa gitu ya. Yang ada justru kalau sekarang ini ya, bahwa ada yang namanya tarif pajak progresif ya dalam hal pajak kendaraan, di mana seseorang yang memiliki satu kendaraan lebih itu untuk terlalu mobil gitu ya, maka lebih dari satu, maka pajaknya akan lebih banyak gitu ya. Jadi akan meningkat gitu, sorry, akan meningkat. Yang dulunya misalnya contoh satu mobil katakanlah 2 juta per tahun gitu ya. Jadi dua mobil tentu harusnya 4 juta dong, karena 2 juta tambah 2 juta. Akan tetapi gitu ya, akan tetapi eh, dengan adanya pajak progresif yang mungkin sebelumnya harus dengan 4 juta, ini bisa naik ya. Jadi mobil yang pertama mungkin tetap 2 juta, mobil yang kedua baru naik lebih tinggi daripada 2 juta. Dan tentu ini juga terkait apa namanya? Tergantung dengan jumlah jenis kendaraannya gitu ya. Karena kan beda-beda gitu ya. Baik, kemudian pengelakan terhadap pajak. Apa sih mengelakkan pajak itu gitu ya? Nah, baik, mengelakkan pajak ini apabila pengindaran diri dari pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak menggunakan cara lain ya, misalnya dengan cara penyelundupan ya. Kemudian pengelakan semacam ini benar-benar merupakan pelanggaran undang-undang ya. Contoh-contoh pengelakan-pengelakan misalnya di dalam bidang keuangan ya. Ini merupakan satu hal yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan anggaran ya. Oke. Nah, di dalam kenapa sih bisa menyebabkan ketidakseimbangan anggaran? Nah, kita tahu bahwa APBN kita ya, dilihat dari jumlah ya pemasukan keuangan kita ini sangat banyak dari pajak ya, terutama dari pajak penghasilan. Nah, perhitungan APBN secara simpelnya memang melihat dari biasanya dari pendapatan tahun lalu gitu ya, potensi-potensi jumlah yang sebelumnya gitu ya, kemudian dilihat dari potensi yang akan didapatkan gitu ya. Jadi ketika salah satu pemasukan terbesar ini terganggu atau ada tidak sesuaian, dalam hal ini mungkin banyak yang tidak membayar pajaknya gitu ya, maka ini tentu akan punya dampak terhadap persoalan APBN kita ya, terutama dari jumlah APBN yang bisa diterima ya. Ya otomatis lah menyebabkan ketidakseimbangan anggaran, karena persoalan dalam apa namanya, anggaran itu tentu adalah jumlah kegiatan dan jumlah pembelanjaannya itu disesuaikan dengan jumlah pemasukannya atau anggarannya ya. Maka ketika anggarannya berkurang, maka menjadi masalah di situ ya. Kemudian dalam bidang ekonomi ya, akibat mengenakan pajak dalam bidang ekonomi itu sangat mempengaruhi persaingan di antara pengusaha ya. Nah, ini dia gitu ya, bagaimana eh, pengusaha-pengusaha yang baik gitu ya, yang patuh membayar pajaknya, maka ini akan kesulitan untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang tidak membayar pajak. Nah, mungkin Anda kenal dengan istilah mungkin barang black market gitu ya, barang apalagi yang intinya dia tidak mungkin barang palsu juga gitu ya. Tetapi pada intinya satu adalah mereka membayar pajak, yang satu lagi tidak membayar pajak ya. Jadi tentu pembayaran pajak ini akan sangat berpengaruh. Nah, saat ini kan kita sedang mengalami ya dampak dari adanya
perang dagang yang dilakukan oleh Amerika sebagai inisiator ya. Mereka kemudian menaikkan ya tarif dagangnya gitu kan. Nah, tentu juga ini juga akan menjadi masalah karena nanti ketika tarif dagang terlalu besar, maka harga barang bisa ikut naik, ya kan? Nah, ini sama saja dengan pajak juga bahwa ketika pajak ya suatu barang baik itu ekspor atau terutama dari misalnya barang impor ya, barang impor yang masuk ke Indonesia, kemudian pajaknya di apa kenakan dengan jumlah yang besar, maka tentu akan sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi nanti penjualannya. Contoh misalnya sederhananya ya, kayak misalnya ada Indomaret ada pengelakkan pajak itu memang sangat memberikan dampak ya, beberapa dampak yang termasuk juga terhadap ekonomi ya. Jadi ketika banyak para wajib pajak atau masyarakat melakukan pengelakkan pajak, maka ini bisa menjadi penyebab dalam stagnasinya berputarnya roda ekonomi ya. Jadi kebayang ya, ketika semakin banyak orang tidak mau membayar pajak, maka tentu ini akan berpengaruh kepada pendapatan di APBN kita. Ya, di era COVID yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa bagaimana dampak dari ketidak apa namanya biasaan ya, tidak maksudnya dalam hal ini banyak program-program pemerintah yang kemudian dihilangkan karena memang dananya digunakan untuk penanganan COVID ya. Jadi akhirnya tentu saja kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan itu kan yang biasa juga punya efek ya, punya efek kepada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat sekitar yang terpengaruh atau memiliki hubungan dengan adanya eh, kegiatan-kegiatan itu. Misalnya contoh untuk misalnya pengusaha-pengusaha perhotelan, ya kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah tuh banyak yang dilaksanakan di hotel-hotel, di gedung pertemuan gitu ya, atau di apa namanya tempat-tempat lain gitu ya, yang biasanya juga digunakan untuk suatu kegiatan oleh pemerintah. Yang ini tentunya juga akhirnya juga tidak banyak dan memang di COVID sendiri dalam era COVID sendiri ya dalam masa COVID sendiri itu kan tidak boleh dilakukan kegiatan di luar ya. Jadi betul-betul banyak yang dijadikan kegiatan yang sifatnya di di dalam bahkan menggunakan sistem WFH ya alias kerja di rumah gitu ya dari rumah. Nah, ini tidak hanya di Indonesia ya di semua negara terkena dampak gitu ya terkait dengan adanya pandemi COVID. Nah, eh, pengelakan pajak ini juga bisa bahkan bisa lebih luas ya hampir mungkin bisa sama atau mungkin bisa lebih luas terkait dampak yang kemudian bisa dirasakan oleh para tidak hanya masyarakat tetapi juga negara ya. Kemudian selain itu juga ada menyebabkan langkanya modal ya. Kenapa langkanya modal gitu ya? Ya karena memang ketika seseorang melakukan pengelakkan pajak maka dia akan berusaha untuk menutupi jejak gitu ya, menutupi kekayaannya ya, menutupi hartanya ya. Karena tentu saja ya gitu ya kalau misalnya dia terlihat misalnya contoh melakukan tindakan yang untuk sinyal ya. Lanjut ya. Baik. Tindakan untuk pembelian, kemudian juga tindakan-tindakan lainnya yang sifatnya memang dia akan terlalu kelihatan gitu ya, pembelanjaan dan lain sebagainya. Otomatis ketika kegiatan-kegiatan seperti itu tidak dilakukan, maka ya dananya gitu ya tentu akan menjadi persoalan yang seperti yang Bapak bilang tadi ya. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana dalam kegiatan ekonomi itu semua saling berhubung, ya kan? Ketika misalnya contoh semakin banyak pembeli, maka itu akan bisa meningkatkan atau memberikan banyak manfaat atau pendapatan bagi para penjual. Ya, kemudian dari penjual bisa bisa ke produsen atau pabriknya, dari produsen juga bisa ke karyawan karyawannya dari semuanya itu dari produsen dan juga termasuk karyawan itu juga bisa pengaruh kepada persoalan mengenai pajak ke negara ya. Jadi itu yang memang bisa terjadi ya. Jadi semakin banyak orang yang melakukan pengenalan pajak maka semakin banyak pula ya modal-modal yang tiba-tiba hilang atau banyak yang kemudian tidak berani untuk melakukan tindakan pembelian dan lain sebagainya. Yang ini bisa juga memberi dampak ke yang lain. Kemudian oke, melalaikan pajak ya. Apa sih melalaikan pajak ya? Yaitu menolak membayar pajak
yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya gitu ya. Ya contohnya ya, usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang dapat disita oleh fiskus ya. Dengan jalan mengganti perusahaan pribadi menjadi suatu perseroan atau menjual barang-barang yang akan disita atau memindahkan tangankan atas nama istri atau nama orang lain. Nah ini sebenarnya kalau di dalam lingkungan sekitar juga mungkin kalau Anda sedikit memperhatikan, ini juga kemungkinan akan ada menemukan seperti itu. Misalnya contoh gitu ya. Ini rumahnya kok biasa gitu ya, tapi mobilnya bagus gitu ya. kan? Atau dalam hal ini misalnya contoh ini apa namanya eh, ketika misalnya si si suaminya gitu ya atau dia dia punya atau si pengusaha ini punya punya perusahaan, nah itu tidak jarang mereka juga mengalihkan atas nama ya. Jadi atas nama harta-harta yang dimilikinya kepada keluarganya, bahkan keluarga jauhnya gitu ya, keluarga-keluarga. Nah, tetapi dalam urusan menunaikan pajak ini memang agak lebih sedikit disengaja gitu ya. Artinya kemungkinan pada saat kondisi si wajib pajak ada nanti ada kewajiban untuk membayar pajaknya, maka ini mereka melakukan tindakan untuk berusaha menutupi atau menghilangkan jejak ya, menghilangkan jejak. Contoh misalnya dia harus membayar pajak sekian gitu ya dan memang mungkin kondisinya uangnya tidak ada gitu ya. Nah, dia tahu bahwa kemungkinan akan ada penyitaan nih, ya, penyitaan misalnya entah rumah, entah mobil, ya, entah harta-harta lainnya, baik yang bergerak maupun tidak yang bergerak, gitu ya, motif itu dialihkan, ya, seolah-olah kemudian bukan bukan miliknya, ya. Dan ini banyak gitu ya, banyak di kasus-kasus yang terjadi seperti ini, gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk agar harta-harta itu tidak kemudian dilakukan penyitaan. Nah, ini menarik ya. Jadi kesannya seolah-olah bahwa apa namanya agak kejam gitu ya. Kok kalau nggak punya uang kok tetap harus dibayar pajak. Nah, pasti tidak seperti itu ya. Karena ketika seseorang kemudian dikenakan pajak gitu ya, entah PPN, entah PPh gitu ya, entah pajak-pajak lainnya, itu sudah pasti disesuaikan dengan ya kemampuannya. Artinya sebenarnya harusnya dia mampu ya. Tetapi kemudian mungkin itu ada persoalan lain atau uangnya untuk digunakan untuk yang lain gitu ya. Jadi yang jadi persoalan adalah seperti itu. Jadi pajak kemudian tidak segera dilakukan pembayarannya. Biasanya rata-rata juga di dalam kasus-kasus yang kemudian muncul gitu ya. Itu biasanya sudah bertahun-tahun gitu ya. Baru kemudian ada penindakan atau mungkin baru ditemukan ya. Karena memang urusan masalah pajak ini juga tidak mudah ya di dalam penyidikannya. Baik, itu materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kita coba masuki sesi bertanya ya. Bapak ingin bertanya sedikit tentang apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Sejauh mana kalian bisa memahami dan juga bisa mengerti mengenai apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, pertanyaannya Bapak tanya dari eh, apa namanya yang sudah Bapak sampaikan. Oke, baik. Di sini ada siapa nih? Coba ya. Bapak tutup ya ininya materinya. Oke. Baik, ada di sini ada Afgan tadi mana Afgan? Baik. Kalau Sylvia dulu nih ya. Halo, halo Sylvia. Baik ya. Oke, Bapak coba tanya ke Sylvia dulu deh ya, Sylvia. Sylvia, kira-kira dari Baik, Bapak. materi pengelakkan pajak itu ya, kira-kira menurut Mohon kamu, maaf, Bapak, boleh tolong diulang, Bapak? baik, eh, pertanyaannya ya, Bapak ingin bertanya mengenai apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, pertanyaan mengenai kira-kira pengelakkan pajak itu menurut kamu berdampak nggak sih terhadap penerimaan negara? Ya, Ten- te-
Baik, silakan dijawab. Baik, Bapak. Tentunya kalau pengelakan pajak ini berdampak ya Pak untuk penerima negara. Karena kan misalnya nih Pak, ada satu orang melakukan pengelakan pajak. Baik, Nanti itu akan mendorong penghindaran pajak oleh pihak lain, Pak. Nanti udah Nah, selain itu juga dengan adanya pengelakan pajak ini kan nanti bakal menurunnya Pak kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi pasti akan sangat berdampak terhadap penerimaan negara Pak melalui adanya tindakan pengelakan pajak ini. baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian mungkin ada yang lain nih, ada. Halo Afgan, Aisilus Afgan. Baik. Tadi Bapak menerangkan ya mengenai apa namanya, bagaimana sih cara-cara pengelakan gitu ya. Tetapi apakah kamu mungkin bisa menerangkan sedikit ya mengenai kira-kira menurut kamu ada nggak sih pengelakan-pengelakan model lain gitu ya, yang kamu tahu ya, yang kamu tahu selain yang Bapak sebutkan tadi. Silakan. Audionya inilah, Afgan audionya agak ini, tidak terdengar tadi. Coba. Oh, audionya terdengar nggak yang lain? Bisa mendengar nggak suara Afgan? Tidak ada sih Pak, so far nggak ada dari Tidak ada ya. saudara Afgan. Oke. Baik, mungkin yang lain bisa. Oke, coba Afgan di audionya diklik. Nah, sekali lagi. Coba tes suara. Ya, tidak ini ya, tidak apa namanya. Baik, mungkin bisa yang lain ya, bisa yang lain membantu. Kira-kira kalian tahu dari yang apa Bapak jelaskan tadi, ada nggak yang kamu lihat di sekitar kalian gitu ya mengenai modus-modus lain di dalam wajib pajak ini melakukan pengelakan pajak? Ada yang bisa jawab? Bantu Afgan. Dan kelihatannya ada apa namanya audionya ya. Oke, sebenarnya kalau kalau ini kan banyak sekali ya. Bapak sendiri pernah di dalam di lapangan gitu ya, kemudian mendapatkan informasi yang memang disampaikan langsung dari salah satu katakanlah pelaku ya, pelaku ya, terutama dari sisi persoalan mengenai pelaporan pajak karyawan gitu ya. Jadi itu modus yang sangat mungkin ya, karena memang itu dilihat dari jumlah karyawannya gitu ya. Misalnya katakanlah ada sekitar 100 gitu ya, 100 orang gitu kan. Itu bisa yang dilaporkan mungkin 80 gitu kan, yang 20-nya tidak gitu ya. Dan masih banyak hal-hal lain, misalnya contoh juga ada mengenai pelaporan pendapatan yang lebih rendah gitu ya. Misalnya untungnya sekian di apa namanya laporkannya jauh lebih kecil ya, atau kerugiannya yang bisa lebih lebih banyak gitu ya. Baik, boleh mungkin ada yang bertanya gitu ya. Silakan ada yang bertanya. Bapak beri kesempatan terkait pengelakkan pajak yang tentunya juga ini memberikan apa namanya efek yang kemana-mana juga gitu ya, bahwa kita tahu bahwa APBN kita memang sangat apa namanya bergantung ya, karena kurang lebih 80% ini dari pendapatannya dari pajak ya. Jadi kebayang ini sesuatu yang sangat dominan di dalam pendapatan APBN kita, sehingga ketika terjadi hal-hal lainnya bisa menjadi masalah gitu ya, terutama eh, kaitannya dengan persoalan banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran. Boleh kalau ada yang bertanya, Bapak beri kesempatan ya. Silakan. Mungkin Sylvia mau bertanya boleh gitu ya. Ya. Baik, Bapak, yang paling saya mau tanya aja sih Pak, Ya. kira-kira gimana sih Pak pengaruhnya pengelakan pajak itu terhadap kesenjangan sosial di masyarakat? Karena kan paling kalau secara infrastruktur kita mungkin ya bisa cara ya,
terlihat nyata gitu ya Pak, Ya, dampaknya. Tapi kalau secara sosial itu dampaknya bagaimana sih Pak? Ya, tolong ya Pak dijawab. Terima kasih. baik. Sebelumnya Bapak jelaskan ya. Jadi eh, yang paling apa namanya eh, bisa terkena dampaknya biasanya dari sisi pengusaha gitu ya. Jadi yang mereka adalah sangat terpengaruh ya. Jadi kalau ketika satu pengusaha itu membayar pajak dengan yang lainnya tidak, maka tentu akan bisa mempengaruhi dari segi harga barang. Nah, kalau sudah harga barang sudah berbeda, maka tentu akan menjadi persoalan yang sangat serius ya terhadap pengusaha yang harga harga barangnya atau harga jualnya lebih tinggi. Nah, tetapi kalau memang terkait masalah kesenjangan sosial di masyarakat, tentu yang paling pertama adalah kaitannya dengan masalah ketimpangan ekonomi. Ya, karena pajak ini sendiri juga nilainya juga sangat bervariasi ya. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar transaksi, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Tentu ketika seseorang yang membayar pajak dengan baik, ya otomatis ya, berarti dia ada pengeluaran yang lebih. Yang setidaknya yang lainnya adalah mereka tidak membayar pajak, maka otomatis ya kayaknya juga akan tidak banyak berkurang gitu ya. Nah, itu dari sisi kesenjangan. Kemudian kita tahu bahwa eh, pajak itu digunakan untuk keperluan pembangunan, ya kan? Jadi ini juga bisa menjadi masalah ya ketika misalnya contoh eh, apa namanya pembangunan infrastruktur yang mungkin digunakan untuk masyarakat pedesaan gitu ya. Kalau kota kan memang sudah banyak ya. Nah, yang saat ini kan Indonesia tentu yang masih kekurangan adalah di pelosok-pelosok ya. Jadi terutama masalah jalan ya. Dan itu kan pembangunan sebuah jalan, jalan yang baik itu tentu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, contoh misalnya contoh yang paling minimal saja kaitannya dengan masalah harga tanah ya. Kemudian juga kita tahu bahwa banyak barang-barang atau produk-produk yang berasal dari desa ya. Terutama masalah dari terutama produk pertanian. Ya, maka ketika pertanian itu bisa dengan mudah ya atau produk-produk bisa 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 mudah secara transportasinya maka itu akan meningkatkan juga ya. Kemudian juga ada yang kita tahu subsidi dan lain sebagainya ya. Itu kan sebenarnya ya itu sangat membantu ya. Ya walaupun saat ini juga banyak yang perlu diperhatikan gitu ya karena khawatir itu tidak efektif ya malah dibuat judol gitu kan dan lain sebagainya gitu ya. Baik, mungkin itu salah satunya, salah duanya ya. Kemudian juga mungkin apa namanya kaitannya dengan permasalahan penegakan ya. Jadi kalau dari sisi tadi dampak langsungnya, tapi sisi lain dari pemerintahnya, tadi kan ke masyarakatnya ya. Nah kalau untuk pemerintah sendiri memang harus bisa ya. Karena apa? Karena kalau misalnya masyarakat kemudian menganggap bahwa ini tidak segera diselesaikan, maka trustnya akan berkurang, ya kan? Maka orang-orang yang akan mungkin membayar pajak juga akan berpikir ulang. Nah ini kembali lagi persoalannya akan menjadi eh, apa namanya bisa ada penurunan ya terkait pembayaran pajak. Boleh yang lain ada silakan. Terima kasih Pak untuk Baik, jawabannya. sama-sama boleh Okta Monika silakan Okta Monika. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Tadi kan sebelumnya udah dijelasin ya Pak, pengelakan-pengelakan pajak itu apa saja. ya. Yang di sini saya menanyakan Pak, kira-kira untuk upaya dari pemerintah sendiri yaitu Direktur Jenderal Pajak sendiri itu Mm-mm. bagaimana Baik, Pak? Dan kira-kira sistem pengawasannya itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena memang ini bagaimanapun untuk penegakan ya harus dari pemerintah ya. Jadi Bapak tadi jawab bahwa memang kalau sampai ini dibiarkan, ini akan menjadi dampak yang besar ya. Baik, untuk bagaimana sih penegakan apa atau sistem ya, sistem yang dibangun oleh oleh pemerintah di dalam untuk apa namanya mengurangi ya, bahkan mungkin kalau bisa sih menghilangkan ya. Tapi memang agak-agak sulit ya, karena kalau sampai menghilangkan 100% sih kayaknya tidak ya sulit lah gitu ya. Baik, kemudian kita lihat apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, yang kemudian bisa eh, membantu mengurangi ya. Kalau dari sisi yang paling awal biasanya terkait masalah edukasi ya, edukasi atau semacam penyuluhan ya. Di bagaimana memberikan apa namanya pengertian, informasi-informasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pajak ya.
bahwa pajak ini merupakan apa namanya sesuatu yang digunakan oleh pemerintah tetapi untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Kemudian terkait masalah sistem perpajakan ya. Sistem perpajakan ya kalau Bapak lihat sih memang agak jangan gimana caranya bisa dibikin secara simpel gitu ya, lebih simpel, lebih mudah masyarakat untuk bisa membayar pajak, untuk bisa mengakses ya. Kita tahu kemarin salah satu apa namanya program yang dibuat softwarenya gitu ya, itu kan mengalami satu kegagalan ya, walaupun itu nilainya triliunan ya, karena memang lebih sulit gitu ya, lebih sulit ya di dalam apa namanya penggunaannya. Terus yang ketiga atau terakhir adalah peningkatan pengawasan dan juga penegakan ya. Pengawasan di sini tentu harus bagaimanapun bisa dilakukan ya dengan lebih efektif, efisien. Kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia itu jumlah sebagai apa namanya penduduk yang banyak gitu ya kan kurang lebih 300 jutaan. Tentu ini tantangan yang cukup berat bagi pemerintah ya untuk bisa apa namanya melakukan pengawasan ya. Dan nanti seperti tentu kalau menurut Bapak sih ada arahnya adalah dengan bantuan teknologi ya, teknologi karena kalau mengandalkan sumber daya manusianya saja ya tentu sangat berat ya, sangat berat gitu ya. Baik, jadi itu yang bisa Bapak bisa jawab. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, baik Raffi ya. Oke. Baik, silakan Raffi, pertanyaan apa? Baik, izin Pak terima sendiri Pak. Saya ingin menarik bahwasanya apa sih Pak yang menjadi penyebab itu masyarakat eh, enggan atau melalaikan pajak itu sendiri Pak, dan apa saja dampaknya jika pengelakkan pajak ini terhadap bidang investasi gitu Pak dan iklim bisnis di suatu negara itu sih Pak. Baik ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Eh, ya, dampak dari apa namanya di dalam bidang investasi dan juga mungkin ya modal ya di dalam pemerintah ya. Tentu ini juga menjadi satu apa namanya persoalan serius gitu ya. Karena memang salah satu utama yang menjadi indikator ataupun mungkin acuan dari investor ya itu persoalan pajak ya. Pengusaha-pengusaha itu tentu sangat eh, apa melihat ya, sangat memperhatikan mengenai nilai pajak atau tarif pajak di satu negara. Ya, jadi itu yang dari luar ya. Pengusaha yang dari dalam juga sama ya. Bagaimana kemudian pajak ini ya itu bisa berperan untuk bisa meningkatkan atau justru malah menjadi penghalang ya. Jadi pajak yang besar tentu ini bisa menjadi apa namanya masalah ya atau bisa memberatkan bagi para pengusaha ya. Kemudian pajak yang terlalu ringan kalau yang dikenakan ke pajak ya untuk investor ya, terutama untuk apa namanya ekonomi Indonesia secara lebih lebih luasnya ya, tentu eh, hukum itu juga kan yang perlu diperhatikan adalah persoalan masalah kepastian, ya kan? Yang dalam tiga hal yang harus ada dalam hukum, ya kan? Kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga apalagi satu lagi terkait dengan keadilan, ya kan? Nah, terkait persoalan masalah pengelakan, ya, ini juga masalah kepastian yang untuk bisa menjawab kira-kira bagaimana sih mempengaruhi ekonomi di Indonesia gitu ya. Bapak sudah sampaikan tadi, ketika investor dari luar melihat bahwa eh, penegakan kita atau hukum aturan kita persoalan pajak ini tidak jelas ya, tidak kemudian apa namanya pasti ya, maka tentu akan menjadi pertimbangan yang sangat-sangat apa namanya diperhatikan ya untuk tidak datang ke sini gitu ya. Kemudian juga bagi pengusaha lokal ataupun juga sekaligus juga pengusaha dari luar, maka ketika penegakannya tidak jelas, maka mereka eh, bisa punya pemikiran untuk melihat peluang ada hal yang mungkin bisa dilakukan pengelakan malah justru gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah nggak bayar gitu ya. Toh nggak diperiksa ini ya. Nggak apa-apa lah nggak bayar. Toh juga
aman-aman saja gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya kena diketahui gitu ya, ketahuan juga mungkin hukumannya juga tidak jelas ya. Kemudian apa namanya? Yang pasti untuk dari luar negeri ini pasti akan melemahkan daya tarik investor asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia ya. Kemudian yang paling utama adalah terkait pengurangan pendapatan ya, pendapatan negara. Yang Bapak juga sudah jelaskan tadi di pertanyaan sebelumnya, pendapatan negara ini sangat penting karena bagaimanapun ini bisa berdampak ke berbagai hal atau berbagai bidang lainnya ya. Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya dan atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak tutup pertemuan ini kalau tidak ada pertanyaan lain kayaknya sudah ya, waktunya sudah habis. Oke, Bapak tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.